Iya. Sebelumnya makasih nih udah luangin waktu buat Iya, diwawancara sama sama-sama. kita. Terima kasih juga. Sebelumnya nih, maaf Bunda namanya siapa ya? Saya Safitri Megawati. Alhamdulillah saya dipercaya di KMPI sebagai ketua harian. Nah, alasan Bunda sendiri ikut KMPI ini apa sih, Bun? Alasan saya sendiri, pertama saya perempuan dan kebetulan organisasi ini khusus untuk perempuan, ingin membantu menyalurkan aspirasi suara perempuan, seperti itu. Terus dari KMPI ini nih, Bunda dapet taunya itu dari mana gitu? Tahu KMPI ini? Saya kebetulan diajak serta oleh Ibu Ketum Widya Ardani. Dia minta tolong untuk ayo bersama-sama membangun untuk menyalurkan suara aspirasi perempuan agar bisa tersalurkan dengan baik dan benar. Ayo kita bergabung di sini. Terus saya bilang, oh oke, gitu. Tapi memang masih belajar ya, karena ini masih organisasi baru, masih merangkak, jadi masih banyak nangisnya. Harus banyak bersabar. Organisasi itu seperti itu. Jadi pelan-pelan yang penting nanti tujuan saya itu KMPI itu bisa besar. Dengan adanya pelantikan seperti ini, semua program-program KMPI itu akan berjalan dengan lancar. Nah, kan tadi juga sempet nih Bunda udah dilantik kan? Gimana tuh rasanya setelah dilantik? Alhamdulillah bahagia, senang, tapi ada tanggung jawab. Karena kita setelah dilantik itu, dan dilantik itu bukan main-main karena mengucap ikrar. Jadi itu kita harus benar-benar bertanggung jawab dan amanah. Seperti itu. Oke, Bunda terakhir nih, harapan Bunda nih buat dari segi KMPI-nya sendiri dan buat perempuan di luar sana apa nih? Perempuan itu harus maju, harus berani bersuara. Masih banyak perempuan-perempuan yang di bawah tekanan, dia ingin bersuara tetapi tidak berani. Jadi disarankan jika yang tidak berani seperti itu, kita bisa membantu mereka seperti itu untuk mengayomi, melindungi juga, bekerja sama dengan instansi pemerintah. Harapannya bisa besar, bisa sama-sama menuju kesuksesan, menyalurkan visi misi dan sesuai ADRT KMPI seperti itu. Oke, makasih Bunda. Iya, sama-sama. Halo Kak. Halo. Nah, sebelumnya nih maaf dengan Kakak siapa? Aku dengan Widya Wardani, Ketua Umum DPP KMPI. Kakak di sini sebagai pendirinya juga ya? Iya, aku sebagai pendirinya juga di sini. Mungkin ini masih baru ya KMPI ini. Kemarin launching di tanggal 4 April 2021. Kita menunggu SK. Dulu namanya API Kartini. Setelah namanya API Kartini, kita karena di Kemenkumhamnya tidak di ACC, nama itu tidak dipakai, tidak terverifikasi, jadi kita ubah nama jadi KMPI. Nama KMPI itu jadi singkat kepanjangannya Komite Muda Perempuan Indonesia di ACC, dan kita menunggu selama 5 bulan dan turun SK tanggal 16 September 2021. Cepat kan? Terus kita melakukan pelantikan di tanggal 24 Oktober 2021. Kita kerja ekstra itu. Dari semua tim saya rapatkan, kita konsolidasi. Bagaimana ini kita ke depan, apa yang kita tawarkan, ADRT saya rombak semuanya. Itu saya tidak tidur, yang kata orang kan 24 jam. Saya kerja ekstra jadi 36 jam saya kerja ekstra, nggak ada tidur tuh jam 4. Bangun tidur ke kantor sendiri itu KSD kita itu ya, orang taunya wah udah besar gitu kan, orang nggak tahu prosesnya. Saya diombang-ambing ya, namanya juga kan kalau seperti itu kan kita tidak bakalan terbentuk. Mungkin motivasi saya membangun ini pasti kan menjadi pertanyaan kan. Motivasi saya membangun ini dari pertama, saya seorang perantau di sini. Saya perantau, bukan asli dari Kabupaten Tangerang, dari Jakarta, dari Indonesia enggak. Saya dari NTB. Jauh juga ya. Dari NTB, lalu di situ
saya di sini 4 tahun merantau. Saya bekerja juga, saya bekerja di perusahaan. Kedua saya kuliah di insan pembangunan semester 5, ketua kelas G manajemen. Terus saya membangun ini panjang banget lah, membagi waktu itu, bisa bekerja, bisa ini, bisa itu, dan saya tahun 2020 menjadi kandidat perempuan inspiratif Kabupaten Tangerang. Gitu. Nah, sejak berdiri nih kegiatan apa aja sih yang udah dilakuin sama KMPI ini? Pertama, habis launching kemarin tanggal bulan 4 itu yang saya sebutkan tadi. Kedua, kita melakukan kegiatan sosial masyarakat. Saya otomatis siapa aja anggotanya kan. Dulu anggotanya nggak orang-orang hebat lah menurut saya ini ya. Saya baru 21, sedangkan yang departemen saya ada dokter, ada yang advokasi, ada yang udah S2 dengan sebagai barat titel-titelnya mereka. Saya berkumpul, bersolidasi, lalu kegiatan itu pertama saya bekerja dengan serikat buruh. Alhamdulillah udah. Itu kenapa saya masuk bekerja sama dengan serikat buruh? Pertama, peran perempuan di industri. Kayak cuti haid menurut pasal 13 tahun 2003. Nah, itu belum terrealisasi. Beberapa perusahaan tersebut. Lalu kegiatan apa lagi? Karena kita baru ya, saya menunggu SK di Kemenkumham. Lalu saya perekrutan kadar kemarin. Alhamdulillah 20 kadar perempuan sebantan itu. Dari beberapa kalangan, baik dari kampus, instansi semuanya. Karena saya rekrut dan pemantiknya itu langsung di gedung dan pelaksanaan tersebut di Gedung Graha Pemuda. Di situ. Udah Tut. Gak apa-apa kalau mau ngomong lagi. Oh iya, apalagi ya? Mungkin udah. Kayak gini deh, terakhir deh nih. Kalau misalnya harapan kakak nih untuk KMPI sendiri sama perempuan di luar sana nih apa? Pertama tuh sebenarnya perempuan sendiri yang yang mengatakan, dan dia sendiri, perempuan sendiri yang tidak percaya bahwa kita tuh bisa. Dia tuh selalu mengatakan, biarinlah perempuan saja yang bergerak, kita kan hanya mengisi kuota. Sebenarnya itu pemikiran harus kita ubah. Di situ saya harus kerja ekstra. Bagaimana kan ini baru membangun, bukan wadah besar, bukan organisasi tertua, bukan OKP tertua, baru hadir, baru merangkak, belum berlari kan. Nah, itu ekstra sabar banget. Di situ saya harus mencari orang, saya harus harus kesini ke sana mensosialisasikan KMPI ini. Di situ mungkin harapan saya, alhamdulillah pelantikan sudah dilantik DPP. Yang pertama mungkin PR saya ini untuk DPW. DPW itu apa? Di bagian wilayahnya. Lalu di bagian wilayahnya ada pembentukan DPD namanya, Dewan Pimpinan Daerah. Itu daerah tuh masuk ke cakupan Banten. Kalau DPP kan pusat, Dewan Pimpinan Pusat. Itu ada perbedaan tuh, ada tingkat perbedaan. Oke, ini udah selesai dan nanti kita akan merapatkan bersama-sama DPP. Alhamdulillah untuk DPW saya sudah mempunyai orang, dan sekarang kuota di anggota di KMPI ini alhamdulillah 100 orang. Itu dari berbagai elemen. Dari yang pertama itu 20 orang pas launching. Saya mengumpulkan jadi meningkat. Seiring waktu berjalan saja. Karena kita tuh butuh proses, seperti naik tangga. Udah tangga 1, tangga 2, tangga 3. Baru nanti ke tangga yang di atasnya. Kita tidak mungkin berlari cepat. Itu semuanya butuh proses. Bu, ini Bu, mau nanya ya. Apa sih yang bikin tergerak hati Ibu di KMPI ini, Bu? Iya ya, karena saya selaku pendiri ya Pak ya. Mungkin saya itu karena saya tuh perempuan, dan saya tuh merantau di sini, dan lalu saya bekerja juga di salah satu perusahaan. Saya membagi waktu saya itu, saya bekerja, saya kuliah, saya berorganisasi juga. Lalu saya mengikuti kegiatan-kegiatan lain. Pertama ada di kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, waktu itu perempuan inspiratif tahun 2020, dan alhamdulillah saya kandidat perempuan inspiratif tahun 2020.
Nah, saya di situ melakukan bagaimana yang pengkajian. Saya selalu menyampaikan di dalam organisasi itu sebagai pemantik tentang marxisme, perempuan, tata perempuan, bagaimana si perempuan ini harus ke publik, bukan hanya mengisi koto di elemen politik. Kita harus bahas politik karena politik itu selalu ada di kita. Saya sama seperti ini saat ini kita sedang berpolitik kan. Makanya tuh sekarang tuh bukan politik, ngapain sih bahas. Kita bahas harga cabai aja itu kita sudah menanyakan dan memastikan itu kan berpolitik dan memastikan. Nah, perempuan sekarang tuh di bidang parlemen, di bidang semua tuh jarang masuk ke di situ. Dia berpikir kayak gini, ngapain sih gue ikut, kan ada laki-laki. Nah, biarinlah laki-laki saja yang bergerak. Nah, sedangkan perempuan itu multi peran. Iya kan? Perempuan multi peran kan? Ya contohnya saya kerja, saya kuliah, saya membayar semua kebutuhan saya, diri saya sendiri. Ya itu berarti kita multi peran. Nah ada juga tuh ibu yang bekerja kan. Nah ibu yang bekerja melahirkan ada anaknya, lalu dia juga bekerja. Nah apa bedanya, apa tuh stigma apa yang membedakan kita sama laki-laki? Sedangkan laki-laki juga bekerja, kita juga bekerja. Dulu memang laki-laki doang yang bekerja, kita hanya di rumah melayani, menyusui, memasak, 3M jadinya. Gitu kan Pak? Sekarang memang nggak ada stigma kayak gitu. Di konstitusi aja Undang-Undang 1945, setiap warga negara, bukan setiap laki-laki dan perempuan memiliki hak yang berbeda-beda. Bukan. Secara hukum aja kita sudah sah menyatakan bahwa perempuan harus berseimbang dan konstitusi sudah mendukung. Nah, hadirnya lah KMP ini wadah pertama untuk bukan kayak pembentukan, misalnya ada nih kayak tadi di dalam sekolah DP3 keperempuanan itu tentang ada ibu PKK, itu kan khusus ibu-ibu penjabat lah namanya kan, karena itu ada yang ketuanya langsung ibu bupati, ada ibu camat. Nah beda kalau ini tingkatannya kayak OKP, karena ini organisasi naungan perempuan, pelopor katanya. Kita alhamdulillah sudah berbicara juga dengan Komnas Perempuan. Pas itu saya rapat konsolidasi di Gedung Geraha juga waktu itu. Itu bulan berapa ya? Ada fotonya di Google ada. Saya itu konsolidasi dengan Komnas Perempuan, sudah bekerja sama dengan dinas ketenagakerjaan. Lalu mungkin karena baru pertama yaitu menjadi PR kita, ini bagaimana ini berkembang. Pertama kan kita tuh amanah bijaksana, itulah pemimpin. Amanah dulu nih, tentu pasti bijaksana kan. Respon dari pemerintah Kabupaten Tangerang sendiri terkait adanya organisasi yang ibu bentuk ini seperti apa Bu? Alhamdulillah responnya sangat baik, sangat mendukung. Tadi kan Bapak media dan ibu-ibu media kan melihat langsung kan bagaimana penyampaian dari Kepala Kesbangpol yang diposisikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Tangerang, bagaimana penyampaian dari Ketua KNPI Kabupaten Tangerang Adang Akbarudin, bagaimana penyampaian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan tadi, bagaimana penyampaian dari Kabid. Langsung saya juga langsung dikasih pin oleh BNK, Badan Narkotika Kabupaten Tangerang tadi, untuk mitra bareng bersinergi bareng nanti ke departemen tentang bidang kesehatan dan pemberantas narkoba. Nanti saya akan melakukan audiensi bersama rekan-rekan saya ke kantor BNK, langsung melakukan bagaimana nih program kerjanya ke depan, bagaimana nih kita tawarkan konsep, langsung dia oke, kita terrealisasikan. Itulah kita bersinergi. Nah, lalu kepada Dispora Budbar, karena dia adalah naungan pemuda, organisasi pemuda, nah kita harus mitra. Saya kemarin alhamdulillah sudah ketemu dengan Gilau dan dia oke, ini bagus. Tinggal bagaimana kita mempolesnya, bagaimana kita terbentuk dan darilah terbentuk yang luar biasa. Oke, terima kasih Bu. Oke.